Voice of Indonesia. Anda masih mendengarkan siaran kami Voice of Indonesia melalui streaming di voinews.id. Dan kami informasikan bahwa hari ini tanggal 11 tapi 2 hari kemarin nih pendengar, dan kita masih dalam suasana ya memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia yang setiap tahun diperingati tanggal 9 Desember. Dan peringatan tahun ini memang kali pertama ditetapkan 2003 lalu ya, dan tujuannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pada budaya anti korupsi nih pendengar. Dan tema Hari Anti Korupsi Sedunia tahun ini di Indonesia ya, temanya teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju. Dan kali ini di studio saya hari ini sudah hadir narasumber ini melalui Zoom ya pendengar, dengan Ibu Albertina Ho, ini anggota Dewan Pengawas KPK nih. Kita akan ngobrolin bagaimana memperkuat tekad anti korupsi untuk Indonesia maju, apalagi Indonesia Emas ya 2045 nih pendengar. Dan kita mau sapa nih Ibu Albertina ya. Pasti sibuk banget, tapi terima kasih sudah meluangkan waktunya ya untuk hadir nih di Voice of Indonesia melalui Zoom nih. Jadi kita sapa saja langsung nih. Halo Ibu Albertina, apa kabar? Baik Mbak. Sehat Ibu ya? Sehat. Terima kasih ya sudah. Sehat juga kan Mbak? Alhamdulillah saya sehat Ibu. Terima kasih sudah ditanyakan kabarnya nih. Terima kasih Ibu ya sudah meluangkan waktunya nih di tengah-tengah kesibukan harinya pastinya untuk ngobrol bersama RRI Voice of Indonesia. Dan ini terkait mengenai peringatan ya Hari Anti Korupsi Sedunia. Jadi langsung saja nih Bu, untuk pertanyaan pertama kepada Ibu Albertina ini mengenai perayaan Hakordia yang tepatnya kita peringati tanggal 9 Desember kemarin. Dan ini menjadi momentum ya untuk memperkuat komitmen KPK dan seluruh elemen bangsa nih dalam pemberantasan korupsi. Jadi bagaimana nih Ibu memaknai perayaan Hakordia tahun ini? Ya. Kalau saya Mbak memaknai perayaan Hakordia ini menunjukkan bahwa korupsi itu bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah, bukan hanya tanggung jawab dari aparat penegak hukum, tapi tanggung jawab dari seluruh elemen masyarakat. Karena kalau kita lihat banyak perkara-perkara korupsi ini yang diawali dengan masalah suap. Nah, kalau sudah kita berbicara suap, ini melibatkan masyarakat. Peran serta masyarakat sangat besar di sini. Sehingga semuanya harus punya komitmen yang sama untuk pemberantasan korupsi di Indonesia ini. Mungkin itu Mbak kalau saya memaknai Hakordia. Dan tadi Ibu sudah sampaikan bahwa ini tanggung jawab seluruh elemen masyarakat ya. Ini bukan hanya KPK sendiri. Nah ini berbicara tentang masyarakat, pasti juga penting juga untuk memberikan sosialisasi, edukasi ini mengenai budaya anti korupsi. Selama ini apa saja sih Pak Bu yang diupayakan gitu ya oleh KPK untuk bisa menanamkan budaya anti korupsi itu di masyarakat? Ya, KPK sebenarnya sudah melaksanakan untuk budaya anti korupsi ini dengan melalui 3 kegiatan yang besar ya Mbak ya, melalui pencegahan, melalui pendidikan, dan melalui penindakan. Nah itu sudah dikerjakan oleh KPK. Kemudian kami dari Dewan Pengawas juga sudah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KPK itu. Dan kami berharap dari Dewan Pengawas itu agar kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KPK itu tepat sasaran dan juga memperoleh hasil yang optimal. Gitu. Oke, jadi sebenarnya sudah dilakukan ya kegiatan dan sosialisasi, baik itu juga edukasi kepada masyarakat ya Bu ya.
Dan memang dari hasil ini ada peningkatan ya jumlah kasus korupsi nih Bu, dari 579 ini menjadi 791 pada 2023. Nah ini bagaimana nih Ibu selaku anggota Dewan Pengawas KPK memantau efektivitas pelaksanaan tugas dan wewenang KPK ini Bu? Ya. Kami Dewan Pengawas dalam melakukan pemantauan ini, kami tentu saja sudah melakukan rapat koordinasi pengawasan dengan selalu melihat laporan-laporan yang disampaikan oleh masyarakat, kemudian informasi-informasi melalui media massa itu juga menjadi bahan masukan juga untuk kami dengan melihat bagaimana perkembangan penanganan kasus-kasus di KPK. Nah, dengan informasi-informasi yang kami peroleh ini, kemudian kami berkoordinasi dengan unit kerja yang terkait di KPK untuk memantau dan mengawasi bahwa pelaksanaan tugas-tugas mereka ini memang sesuai. Katakanlah begini Mbak, kalau ada perkara yang penanganannya kami melihat terlalu agak lambat, kami akan menanyakan. Kami tidak mencampuri isinya, tapi kami menanyakan kenapa kasus ini penanganannya lambat dan sebagainya. Itu selalu kami awasi. Dengan cara seperti itu Mbak, mudah-mudahan penanganan kasus itu bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Tapi mohon maaf, kami dari Dewan Pengawas ini memang tidak bisa langsung ke dalam karena nanti bisa dilihat atau ada tanggapan yang mengatakan jadi campur tangan kan begitu ke dalam proses penanganan perkara, sehingga kami lebih kepada setelah selesai penanganan baru kita melakukan evaluasi atau kita melakukan pemantauan, atau di tengah perjalanan pun bisa kami tanyakan kalau penanganannya lambat karena ada pengaduan dari masyarakat. Begitu Mbak. Oke. Ibu, kita lihat tadi jumlah kasusnya, jumlah kasus korupsi itu meningkat dari 579 menjadi 791 pada 2023. Menurut Ibu nih ya, ini menurut Ibu, ini kabar baik apa kabar buruk Ibu? Ya, memang Mbak, kalau kita melihat secara sepintas, seolah-olah ini kabar buruk, karena udah ada. Tapi kalau kita lebih mendalami lagi, melihat lagi ke dalam, mungkin juga ini kabar baik. Karena apa? Berarti kalau dulu mungkin penanganan itu tidak terlalu serius, mungkin ada yang lewat-lewat, sekarang malah tidak ada yang lewat. Atau mungkin sekarang malah peran serta masyarakat itu lebih besar. Karena masyarakat yang mengetahui adanya tindak pidana korupsi lebih berperan dengan melaporkan tindak pidana korupsi itu. Jadi tergantung dari sisi mana kita mau melihat Mbak. Ya. Iya, kita sih berharapnya semakin kecil karena memang tidak ada yang korupsi begitu Ibu ya. Maunya kita semua begitu Mbak. Maunya kita semua begitu. Mudah-mudahan. Betul kita maunya tiap tahun jadi lebih baik begitu Ibu ya, apalagi ya, maunya begitu memang ya. Budaya anti korupsi ini. Lalu ini yang juga jadi perbincangan banyak orang ini mengenai pemulihan kerugian negara akibat korupsi. Ada juga yang sedang marak juga obrolannya tentang undang-undang perampasan aset gitu ya, bagi koruptor. Apa saja nih Bu rekomendasi dan juga mungkin yang bisa diberikan oleh Dewan Pengawas KPK nih untuk meningkatkan pengembalian aset nih Bu, aset para yang sudah dikorupsi ya secara signifikan? Ya. Jadi kalau kami dari Dewan Pengawas KPK, memang kami juga berharap undang-undang perampasan aset itu bisa segera diundangkan. Tapi di samping itu pula sebenarnya kami di KPK ini sudah ada satu peraturan pemerintah 105. Itu tentang lelang barang-barang sitaan di tingkat penyidikan. Nah, sayangnya PP 105 ini di KPK belum diterapkan. Kami sudah mendorong betul untuk segera diterapkan ini, tapi sampai saat ini pun belum diterapkan. Kenapa kami dari Dewan Pengawas
sangat mendorong untuk ini diterapkan. Karena barang-barang sitaan, ya barang-barang sitaan itu sekarang ini kan tidak dilakukan lelang, hanya disimpan menunggu sampai putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, yang mengakibatkan nilai dari barang-barang sitaan ini menurun. Apalagi barang-barang sitaan dalam bentuk barang tidak tetap, misalnya rumah, atau juga barang-barang bergerak, misalnya mobil, sepeda motor, dan sebagainya. Dengan kita biarkan begitu saja, makin hari kan nilai ini makin menurun. Nah, akibatnya apa? Recovery aset, ini pengaruhnya ke recovery aset. Recovery aset pun menjadi menurun. Karena setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, lalu kemudian dijual lelang untuk memenuhi untuk recovery aset, nilai aset-aset barang-barang yang disita ini sudah sangat menurun, sehingga tidak bisa memperoleh hasil yang optimal. Dibandingkan kalau barang-barang sitaan ini pada waktu disita, masih dalam proses penyidikan, sudah langsung kita lelang. Nah, ini tentu saja pada waktu itu nilai aset ini masih tinggi. Nah, ini yang sangat kami dorongkan, dan tapi sampai sekarang belum juga dilaksanakan oleh pimpinan KPK dan jajarannya. Moga-moga dengan adanya pimpinan yang baru nanti ini bisa segera dilaksanakan ketentuan atau melaksanakan ketentuan di dalam pasal di dalam peraturan pemerintah 105. Oke. Jadi ini begitu, Mbak. Tidak bisa dilelang begitu Ibu, ini karena masih dalam proses penyidikan dan belum ada keputusan yang tetap dari pengadilan begitu Ibu ya. Sekarang dilaksanakan seperti itu, padahal kita sudah punya peraturan. Peraturan pemerintah 105 yang memberikan KPK itu kewenangan untuk melelang barang-barang sitaan di tahap penyidikan. Itu yang sudah saya uraikan tadi secara panjang lebar itu. Oke, wah. Ini menarik juga nih ya buat masyarakat kalau seandainya ada barang sitaan yang bisa dibeli begitu Ibu ya. Harga pasti bersaing ya. Kita langsung dilelang. Nah, ini nilai aset masih tinggi. Betul. Dan mungkin harganya akan bersaing dan seru juga ya buat masyarakat untuk beli ya Bu ya. Iya. Wah, ini tentu saja recovery aset yang kita harapkan itu bisa lebih bisa terpenuhi. Betul. Dibandingkan kita setelah putusan berkekuatan hukum tetap baru kita melakukan lelang. Betul, karena harganya pasti akan masih lebih, ya betul sekali Ibu. Dan ini yang masih terus didorong ya untuk para pimpinan KPK ya untuk menerapkan PP 105 ini. Menerapkan PP 105. Oke. Nah, ini ngobrolin juga soal indeks persepsi korupsi nih Bu. CPI ini Indonesia di angka 34 nih. Ini rekomendasi Dewan Pengawas KPK tentunya untuk meningkatkan sinergi ya antara KPK, pemerintah dan masyarakat supaya peringkat kita jadi lebih baik lagi gitu Bu dari tahun ke tahun. Ya, memang kalau berbicara indeks persepsi korupsi ini bukan hanya menyangkut atau tanggung jawab KPK ya Mbak, tapi tanggung jawab dari seluruh pemangku kepentingan. Nah, pemangku kepentingannya ini banyak. Ini tanggung jawab bersama, sehingga kalau semua ini kita mempunyai komitmen yang sama, mudah-mudahan indeks persepsi korupsi ini bisa juga meningkat. Tapi sampai saat ini masih tetap menurun ya Mbak ya, bahkan semakin menurun kira-kira begitu. Nah, ini tentu saja kami dari Dewan Pengawas ini berharap pimpinan KPK itu bisa mengajak pemangku kepentingan yang lain, lalu kita melakukan intervensi bagaimana kita bersama-sama ini punya komitmen yang sama untuk bisa meningkatkan indeks persepsi korupsi ini. Karena tidak bisa hanya berharap kepada KPK, tapi semuanya harus terlibat begitu. Betul sekali ya. Dan satu sama lain harus saling support dan saling percaya begitu Ibu ya. Ya, betul. Saling percaya, saling support, saling mendukung ya. Dan yang pasti itu kita harus komitmennya yang sama. Betul. Kalau tidak ada komitmen yang sama sulit memang. Ya sulit sekali ya, apalagi ini korupsi itu menyangkut citra bangsa juga Ibu ya. Ya.
Karena kalau indeksnya menurun berarti citra bangsa kita juga menurun Iya. dibanding negara lainnya. dibanding negara lain. Apalagi soal investasi ya Bu ya nih. Kalau udah korupsinya tinggi, sulit juga nanti pengusaha mau invest di Indonesia, Ibu. Iya, iya, itu pengaruhnya sangat besar ya sebenarnya korupsi ini dengan masalah investasi juga. Karena kita tahu orang mau investasi juga dia memikirkan, dia juga tidak mau kan sudah melakukan investasi kemudian sia-sia. Betul. Masih mungkin baru mau berproses untuk investasi sudah dihadapkan pada masalah-masalah korupsi misalnya. Ini sulit nanti. Ya. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir saya Ibu ini Iya. secara pribadi nih, menurut Ibu langkah strategis apa yang perlu diambil oleh KPK dan Dewan Pengawas untuk memperkuat tekad dan juga langkah nyata ya untuk memberantas korupsi nih? Ya, kalau saya sebagai Dewan Pengawas ya Mbak, melihat ke belakang, 5 tahun terakhir kami di KPK ini, saya kebetulan kami bertugas di sini sebagai Dewan Pengawas 5 tahun terakhir ini, KPK ini banyak diterpa oleh kasus-kasus internal, masalah-masalah internal berupa pelanggaran-pelanggaran etik yang seharusnya ini harus diminimalisir sehingga kita tidak disibukkan dengan masalah pelanggaran etik, tapi kita bisa disibukkan dengan bagaimana kita menangani perkara-perkara atau kasus-kasus tindak pidana korupsi. Kalau kita hanya berkutat dengan masalah pelanggaran etik, pada akhirnya waktu kita habis, tenaga kita habis hanya untuk urusan etik. Nah, untuk itu Mbak, saya sangat berharap sebagai Dewan Pengawas, mudah-mudahan di periode kepemimpinan yang baru nanti, masalah etik ini sudah selesai. Betul. Sudah final, sudah tidak ada lagi. Sehingga lebih konsentrasi kepada kerja nyata untuk pemberantasan korupsi. Dan kami juga berharap sebenarnya lebih sinergi lagi antara pimpinan dan Dewan Pengawas di KPK untuk capai tujuan bersama. Itu kami harapkan juga itu kerja nyata ya untuk pemberantasan korupsi, dan tentu saja bukan perkara berkutat dengan perkara suap, tapi kita juga lebih meningkatkan lagi kepada perkara-perkara yang menimbulkan kerugian negara yang besar. Sebenarnya itu yang sangat kami harapkan. Begitu Mbak. Oke. Dan memang tadi Bapak Ibu sebutkan ya masih berkutat tentang masalah internal dan juga pelanggaran-pelanggaran etik. Tapi memang karena tugas KPK yang begitu luar biasa pentingnya Ibu, pasti mau nggak mau pasti gangguan tuh ada-ada aja Bu ya. Betul. Tapi masyarakat pasti menaruh kepercayaan dan juga terus support nih KPK untuk terus fokus nih untuk bekerja ya sesuai dengan tugasannya untuk pemberantasan korupsi ini Ibu. Ya. Ibu Albertina, terima kasih sekali 5 tahun mengabdi Ibu ya sebagai anggota Dewan Pengawas KPK. Kami tentunya mengucapkan terima kasih juga atas upaya dan kerja keras Ibu Albertina dan juga anggota Dewan Pengawas KPK yang lainnya Ibu. Baik Mbak, terima kasih sama-sama. Terima kasih sekali lagi Ibu. Pendengar Voice of Indonesia, terima kasih Anda sudah mendengarkan bincang-bincang hangat saya dengan Ibu Albertina Ho selaku anggota Dewan Pengawas KPK. Dan terus dengarkan siaran kami Voice of Indonesia melalui streaming di voinews.id dan juga aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia.